adik-adik selama di rumah yuk. Ayo. Bagaimana kabar kalian selama di rumah? Oh iya, Kang ada suaranya. Iya, yang nggak kedengaran suaranya. Kabar kakak gimana di rumah? Oh, kabar saya baik. Ya, semoga adik-adik juga kabarnya baik. Kakak gimana? Baik dong selama di rumah, tapi bosan. Iya, Tapi juga tetap sih. bersyukur sama Tuhan. Nah, tahu nggak Kak, hari ini kita mau ibadah loh. Oh ya? Oh ya? Iya. Nah, adik-adik, kita punya kata kunci loh. Apa kata kuncinya, Kak? Aku senang berkata jujur. Sekali lagi ya, ikuti bersama dengan kakak. Katakan 1, 2, 3 ya. Aku senang berkata jujur. Yeay, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya bangkit berdiri semuanya. Mari kita angkat lagu pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. Selamat ya semuanya, tepuk tangannya. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi dari awal. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi dari awal. Aku senang. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Sekali lagi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yeay, tepuk tangannya. Oke adik-adik, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Oke, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, apa tadi kata kunci kita? Aku senang berkata jujur. Mana tepuk tangannya? Kita buka lagu pujian kita yang kedua. Hati-hati gunakan tanganmu. Semangat ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yeay, mari tepuk tangannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau Bapa yang baik.
Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami Tuhan, setiap hari, setiap saat Tuhan, setiap waktu Tuhan Yesus. Tuhan, kami selalu Tuhan Yesus memiliki hati yang tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami memiliki hati yang benar-benar untuk mencintai Engkau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat lagu penyembahan ini. Kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh untuk tetap mencintai Yesus, untuk sungguh-sungguh juga untuk menyatakan bahwa kita benar-benar sangat mencintai Yesus untuk selama-lamanya. Kita angkat lagu penyembahan ini adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita lagi adik-adik lagu ini sekali lagi dari awal. Kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, hanya musik saja. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami tetap mencintai Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Tuhan. Bapa, Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Engkau tetap bersama kami Tuhan Yesus. Di saat kami merasa sedih Tuhan, di saat kami merasa memiliki banyak Tuhan beban, problem Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, kami Tuhan Yesus memiliki kerinduan Tuhan, bila kami tetap mencintai Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat lagu penyembahan ini dari awal. Kita sungguh-sungguh untuk menyanyikannya, bahwa kita benar-benar mencintai Yesus untuk selama-lamanya. Kita angkat lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
kami tetap mencintai Engkau Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami tetap mencintai Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati Tuhan apapun yang kami lakukan setiap harinya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga Bapa menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkata-kata, dan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami semua dengar dengan baik, dan kami juga bisa melakukan setiap firman yang kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita percaya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Silva berharap adik-adik dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita selalu. Nah adik-adik, kita bersyukur hari ini kita masih boleh berkumpul kembali dalam ibadah gereja anak. Kak Silva percaya lewat ibadah ini adik-adik akan diberkati. Amin. Nah adik-adik, dari tadi kita sudah pujian dan penyembahan. Tadi sewaktu adik-adik mendengarkan pujian, Kak Winnie mengulang kata-kata kunci kita. Nah, kalau adik-adik masih ingat, yuk kita ulangi kata kuncinya bersama dengan Kak Silva. Oke, kata kunci kita hari ini adalah aku senang berkata jujur. Sekali lagi, aku senang berkata jujur. Tepat sekali adik-adik. Jadi hari ini tema kita itu adalah menjadi anak yang jujur. Sudah seberapa jujurkah kita? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada kisah tentang tokoh-tokoh yang mengingatkan kita pentingnya untuk berkata jujur. Adik-adik mau tahu kisah siapakah itu? Yuk, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang sekali lagi, yaitu tentang Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, kisah ini ada loh di Alkitab. Mau tahu nggak di mana? Nah, kisah ini tertulis di dalam, sekali lagi, Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Kak Silva ulangi, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, sudah nggak sabar kan melihat kisahnya dan mengetahui bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita ikuti kisah berikut ini. Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Ananias dan Safira. Adik-adik bisa lihat dalam video tadi bagaimana Tuhan benar-benar gak suka lihat orang yang berdusta. Mungkin waktu kita berbohong gak ada orang yang tahu, tapi adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik, Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat. Karena itu adik-adik, kita harus selalu menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, supaya kita menjadi anak yang jujur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyukai kejujuran. Amin adik-adik. Nah, jadi hari ini itu firman Tuhan yang kakak bisa sharing bersama dengan adik-adik. Kak Silva percaya bahwa adik-adik semakin hari, mulai dari hari ini, semakin hari akan semakin diingatkan untuk menjadi anak yang jujur. Tidak berbohong, tidak berdusta. Sekalipun orang tidak melihat, tapi adik-adik kita harus selalu memperkatakan kejujuran. Mungkin waktu kita jujur, orang-orang akan marah, ada yang akan kecewa kepada kita. Tapi adik-adik, setiap kita menjadi anak yang jujur, setiap kali kita bicara kejujuran, selalu ada kegunaannya suatu saat nanti. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan setelah ini, Kak Silva harap adik-adik tetap mengulang kembali firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 tadi. Terima kasih. Kak Silva percaya adik-adik akan mengerjakan yang terbaik. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan hari ini. Semoga firman yang disampaikan Miss Silva menjadi berkat buat kita semua. Oke, kita ada punya pengumuman. Siapa yang mendengarkan pengumuman? Saya. Semangat dong kalau ada pengumuman. Nah, pengumuman kita yang pertama itu, jadi dalam minggu ini kita punya topik doa. Apa topik doanya? Topik doanya itu berdoa untuk semua anak-anak Sibu agar tetap menjadi anak yang jujur. Oke? Setuju dengan Miss ya? Yang kedua, minggu depan kita tetap beribadah. Yang ketiga, kita ada saat teduh challenge. Siapa yang mau ikut saat teduh challenge? Saya. Semua kita mau ikut saat teduh challenge ya. Nah, saat teduh challenge ini dimulai dari tanggal 6 Juli 2020 sampai 6 Agustus 2020. Ada hadiah menarik bagi adik-adik. Info selanjutnya akan disampaikan di grup orang tua masing-masing satelit. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Kiki, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini. Kami Tuhan, anak-anak Sigu sudah beribadah secara online. Tuhan berkati anak-anak Sigu, supaya Tuhan mereka melakukan firman yang disampaikan. Berkati Tuhan Yesus papa mama kami dimanapun mereka berada, Kepala yang berkati, dan juga Tuhan Yesus selama kami di rumah. Berkati kami semua keluarga agar kami anak-anak Sigu tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Adik-adik kita berdoa kembali. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. God bless you semua.